Mohon perhatian kepada umat yang duduk di balkon. Umat yang duduk di balkon untuk mengisi bangku yang kosong di lantai 1. Umat yang ada di balkon mohon untuk turun dan untuk mengisi bangku yang kosong.
Selamat petang, menjelang malam, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Mari kita berdiri, kita awali perayaan Ekaristi kita dengan menyanyikan puji syukur 454. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam hari ini, di mana kita diundang oleh Tuhan mau dan ingin bersama-sama mengakhiri tahun 2022 dengan merayakan pesta keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yusuf. Sebenarnya dalam kalender liturgi pada tahun ini, perayaan pesta keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yusuf dirayakan kemarin tanggal 30. Dan sejauh yang saya tahu setiap tahun pesta ini ditarik ke hari Minggu yang terdekat. Hanya saja bahwa besok sebagai minggu terdekat untuk pesta keluarga kudus adalah hari Minggu di mana kita merayakan Hari Raya Bunda Maria sebagai Bunda Allah, membuka tahun baru tahun 2023. Maka itulah alasannya saya menarik bacaan pada hari ini lewat pesta keluarga kudus Nazaret, karena kita semua berasal dari keluarga
dan kita hidup dalam keluarga, tumbuh dan berkembang, memiliki orang tua, dan kita semua pernah mengalami yang namanya pernah jadi anak. Akhirnya mungkin sudah sekarang ada yang sudah menjadi bapak, ada yang sudah menjadi ibu, ada yang sudah menjadi oma dan opa, dan seterusnya. Lewat bacaan-bacaan akan kita dengarkan pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk merenungkan nanti di hadapan Tuhan, yaitu keluarga yang saling mendengarkan. Dengan saling mendengarkan, maka hidup damai dan sejahtera akan semakin tumbuh dan berkembang dalam diri kita. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kesempatan penghujung tahun 2022 ini, mengakhiri tahun 2022, mari kita hening di hadapan Allah, mensyukuri segala rahmat-Nya yang boleh kita alami sepanjang tahun ini. Sekaligus juga mengarahkan seluruh hidup kita untuk menyambut tahun 2023 yang akan kita buka besok juga dalam perayaan Ekaristi. Seraya membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini, selain intensi doa kita masing-masing, keluarga kita tentu bersyukur atas rahmat kehidupan, utamanya atas rahmat kelahiran yang boleh dialami oleh saudara-saudari kita. Pertama, Emmanuel Nicholas Brian Gunarko yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-13. Kemudian Ibu Natalia Dorce, Rizka, Rita, dan Risna. Serta senantiasa juga bersama keluarga ini nanti membawa seluruh intensi doa dalam seluruh kehidupan mereka. Kita juga berdoa bagi saudara-saudari kita yang menaruh pengharapan untuk memperoleh kembali kesehatannya, yaitu Saudara Anton Runesi yang dirawat di Rumah Sakit Umum Mamuju, dan mungkin saudara-saudari kita juga yang dirawat di rumah. Juga memohon keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kita, utamanya keselamatan arwah Bapak Lambertus Balik, Ibu Teresia Suyanti, dan Ibu Ferdiana serta Ibu Yuli Leong. Chi Hong Niu yang telah meninggal 26 tahun yang lalu. Oma Lucia, Sulas Sayang telah meninggal 5 tahun yang lalu. Yohanes Sriono 4 tahun yang lalu. Bernardus Tegun Prihar Yono 30 tahun yang lalu. Kemudian Oma Priska Ludia Duruk Pembong 7 tahun yang lalu. Opa Ignatius Rusli Ciang 7 bulan yang lalu. Maka supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan dan juga diperkenankan untuk menyampaikan harapan-harapan kita di hadapan Allah, kita semakin buka hati kita dan mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan Allah beserta kami dan memberi berkat melimpah.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kehadiran-Mu di tengah keluarga menempatkan cinta kasih, perhatian, dan memberikan dorongan tanggung jawab kepada tiap-tiap anggota. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kehadiran-Mu di tengah keluarga menempatkan kedamaian, kerukunan, dan kebahagiaan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan Kepada orang yang terkenal padanya, kami memuji Engkau, kami meluhurkan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan
marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami. Dialah sabda-Mu yang menyelamatkan, yang menjelma menjadi manusia, lahir dari rahim perawan Maria, dan tumbuh berkembang dalam keluarga kudus Nazaret. Semoga dengan perayaan ini, Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada keluarga kami, sehingga kami hidup rukun dan damai dalam semangat kasih. Syukur atas seluruh rahmat yang boleh kami alami selama 1 tahun di tahun 2022. Dan saat ini kami mengakhirinya di penghujung tahun 2022 ini. Kami datang untuk mensyukuri semua berkat-berkat-Mu, terlebih rahmat kehidupan. Dan secara khusus rahmat ulang tahun yang boleh dialami oleh saudara-saudari kami, Emmanuel Nicholas Brian Gunarko, yang kemerkan hari ulang tahunnya yang ke-13. Juga syukur atas ulang tahun Ibu Natalia Dorce, Rizka, Rita, dan Risna. Semoga saudara-saudari kami yang kemerkan hari ulang tahunnya ini sungguh semakin menemukan berkat-berkat-Mu di tahun 2023 yang akan kami sambut. Serta senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih Saudara Anton Runesi yang sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Mamuju. Semoga memberkati seluruh sarana pengobatan baginya, obat-obat yang dikonsumsi, tangan-tangan para dokter dan siapa saja yang menanganinya, bahkan keluarga. Semoga lewat semuanya itu saudara kami ini sungguh beroleh pemulihan kembali. Juga terlebih membawa dalam doa-doa kami mereka yang telah berpulang, saudara-saudari kami, utamanya Ji Hong Niu yang telah meninggal 26 tahun yang lalu, Oma Lucia Sulosa 5 tahun yang lalu, Yohanes Priyono 4 tahun yang lalu, Bernardus Tegun Priyono 30 tahun yang lalu, Oma Priska Ludia Duruk Pembong 7 tahun yang lalu, Opa Ignatius Rusli Ciang 7 bulan yang lalu, dan Bapak Lambertus Balik, Ibu Teresia Suyanti, dan Ibu Ferdiana serta Ibu Yulia Leong, serta seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang. Kiranya dengan belas kasih-Mu, mereka semua yang telah mendahului dan berpulang kepadamu memperoleh hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Putra Sirak. Anak-anakku, dengarkanlah aku. Tuhan telah memuliakan bapa di atas anak-anaknya, dan hak ibu atas para anaknya ia teguhkan. Siapa saja yang menghormati bapanya, ia memulihkan dosa. Dan siapa yang memuliakan ibunya, ia sama dengan orang yang mengumpulkan harta. Siapa saja yang menghormati bapanya, ia sendiri akan mendapat kesukaan pada anak-anaknya. Dan apabila bersembayang, niscaya doanya akan dikabulkan.
Siapa saja yang memuliakan Bapa akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan hati ibunya. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, dan jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah engkau memaafkannya. Jangan menghina dia sewaktu engkau masih berjaya. Kebaikan yang ditunjukkan kepada Bapa tidak akan terlupakan. Sebaliknya, akan diperhitungkan sebagai silih atas segala dosamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jeripayamu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kalianlah orang pilihan Allah, yang dikuduskan dan dikasihi oleh-Nya. Maka kenakanlah belas kasihan, kemurahan dan kerendahan hati,
kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaknya kalian saling mengampuni. Bila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sebagaimana Kristus mengampuni kalian, demikian pula kalian hendaknya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah cinta kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, karena untuk itulah kalian dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu, dan hendaknya kamu saling mengajar dan menasihati dengan segala hikmat. Nyanyikanlah mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan perantaraannya bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Hai para istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai para suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadapnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai para bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya janganlah tawar hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri. Bait pengantar Injil, puji syukur 956. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati.
Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir aku panggil anakku." Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangun. Diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi, biasanya kalau kita berhitung hari, maka malam minggu itu perayaan kita angkat sudah menjadi perayaan hari minggunya atau perayaan besoknya. Makanya kita mulai jam 6. Tapi sebagaimana kita tahu pada tahun ini malam Natal itu jatuh di hari Sabtu. Juga kunci tahun atau akhir tahun itu jatuh di hari Sabtu. Maka kalau kebiasaan kita pada malam minggu kita sudah memakai bacaan untuk hari minggu, pada kesempatan ini saya minta maaf karena saya tidak memakai bacaan untuk besok. Saya tetap memakai bacaan yang kiranya baik menjadi permenungan kita, juga bukan langsung bacaan harian pada hari ini sebagai akhir tahun, tetapi bacaan keluarga kudus karena sejauh saya ingat, pesta keluarga kudus itu dirayakan seperti hari Minggu dan biasanya dirayakan di hari Minggu pertama sesudah hari Raya Natal tanggal 25. Sehingga pada kesempatan ini kita memakai bacaan-bacaan sehubungan dengan pesta keluarga kudus. Dan lewat bacaan yang kita dengarkan pada kesempatan ini kiranya baik menjadi permenungan kita di penghujung tahun 2022 ini. Boleh bacaan pada kesempatan ini, pertama kita diajak untuk mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan yang boleh kita alami selama 1 tahun ini. Di mana pada awal tahun 2022 mungkin COVID-19 masih cukup merambah dan membuat kita semakin tidak berdaya. Namun pelan-pelan akhirnya menjadi hilang dan sampai pada saat ini masih tetap menjadi ciri khas dari COVID-19 bahwa kita harus tetap memakai masker pada saat kita berada pada kerumunan banyak orang. Dan itu dianjurkan oleh pemerintah kita. Bahwa larangan untuk berkerumun itu sudah tidak ada lagi dan dicabut. Sejauh saya ingat kemarin itu sudah dicabut, tetapi tetap memakai dan menjaga protokol kesehatan. Maka dalam mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan dalam seluruh pengalaman-pengalaman kehidupan, besar kecil Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui bacaan pada kesempatan ini saya mengajak kita bahwa setiap kita yang ada di sini tumbuh dan berkembang dalam keluarga
Keluarga yang bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, keluarga yang mampu dan bisa untuk mendengarkan satu sama lain. Saya rasa salah satu semangat hidup dalam keluarga, kalau kita masih bisa mendengarkan satu sama lain. Sering setiap orang ingin berbicara daripada mendengar. Sehingga hal mendengar itu adalah sesuatu yang sebenarnya sepertinya agak sulit di dalam kehidupan kita. Tidak jarang terjadi konflik dalam keluarga antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak-anak. Konflik itu seringkali terdengar istri tidak mau menghargai suaminya atau tidak mau mendengarkan suaminya dan sebaliknya. Suaminya tidak mau mendengarkan istrinya, anak-anak tidak mau menghargai atau mendengarkan orang tuanya. Maka dicari sumber utama penyebabnya, maka itu bermula dari hal tidak mau mendengarkan satu sama lain. Lainnya dikatakan lain yang dibuat. Maka keluarga kudus Nazaret yang kita rayakan atau kita dapatkan inspirasi pada hari ini, kita diajak untuk mau dan ingin saling mendengarkan. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana sampai keluarga kudus Nazaret ini sungguh-sungguh menjadi suatu keluarga yang kudus, di mana hadir Allah, dan menjadi penyemangat di sana adalah Allah sendiri. Maka kuncinya ternyata ada pada keluarga kecil ini, baik Maria, Yosef, dan Yesus adalah orang yang mau untuk saling mendengarkan. Misalnya Santo Yosef, suami Santa Peran Maria, sangat bertanggung jawab menyelamatkan keluarganya, dan pegangan utamanya ialah mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Melalui mimpinya ia tahu tentang kehendak Allah agar ia dan keluarganya menyingkir ke Mesir demi menyelamatkan bayi Yesus dari ancaman pembunuhan oleh Raja Herodes pada saat itu. Ketika Herodes yang mau membunuh Yesus itu telah meninggal dan Yosef diberitahu melalui mimpi bahwa ia harus kembali ke Israel, maka ia menuruti kehendak Allah itu. Dan dengan demikian kita dengarkan kalau membaca baik-baik dan menyimak bacaan Injil pada kesempatan ini, Maria tidak pernah menolak apa yang dikatakan oleh Yosef. Tengah malam dia membangunkan dia dan berangkat ke Mesir. Hal yang sama pada saat dia mau pulang dari Mesir kembali ke tempat asalnya kembali. Lalu Santa Maria sendiri dalam seluruh kehidupannya dengan penuh penyerahan diri untuk mendengarkan sabda Allah, firman Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Untuk menyatakan bahwa ia juga adalah pendengar sejati sabda Allah dalam seluruh hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, keluarga kudus bukan hanya terbuka dalam hal mendengar Allah, melainkan juga saling mendengarkan satu sama lain. Maria tidak menolak menyingkir ke Mesir demi menyelamatkan sang bayi, dan juga tidak menolak untuk kembali lagi ke Israel ketika Herodes telah meninggal. Ini menunjukkan bahwa ia mendengar dan menaati Yosef, suaminya. Ketika Yesus tertinggal di Yerusalem, mereka berdua kembali mencarinya, dan ini menunjukkan bahwa keduanya seia sekata, seirama untuk sungguh menghadirkan dan memberikan yang terbaik bagi bayi Yesus.
Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, melalui teladan-teladan sederhana dan kecil ini, kita tahu bahwa keluarga Kudus Nazaret bukanlah keluarga yang kaya, bukan keluarga yang sungguh-sungguh berpendidikan, bukan keluarga yang punya kedudukan walaupun mereka adalah keturunan raja. Tetapi masih kelihatan di depan kita bahwa dia lahir di kandang Bethlehem, ditidurkan di palungan dan dibungkus dengan kain lampin. Mendengarkan adalah soal sederhana sebenarnya. Tetapi kenapa hal itu menjadi susah dalam kehidupan kita Bapak Ibu saudara-saudara terkasih? Hanya karena seringkali kita tidak mau terusik dalam kenyamanan kehidupan. Soal mendengarkan dan mau untuk mengerti dan memahami, kita bisa tarik pada dunia sekarang dan saat ini. Di mana dunia kita semakin didominasi dengan alat modern yang semakin canggih. Satu dua hari yang lalu, kami beberapa orang sempat mengunjungi rumah makan. Kemudian sangat jelas ada beberapa kelompok yang ada. Ada satu kelompok meja didominasi oleh orang muda, ada 7 orang. Dan semua asik dengan HP-nya. Mereka berbicara tentunya dengan HP dan seterusnya. Ada satu kelompok yang satu meja dihadiri oleh ayah dan ibu, anak-anak 4 orang. Yang kecil bercerita terus. Yang tengah-tengah lalu juga punya hal yang sama. Tetapi anak yang sudah agak besar itu lalu main HP. Ditegur oleh orang tuanya. Lalu akhirnya bersama-sama menanti pesanan makanan. Pengalaman-pengalaman seperti itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih adalah suatu pengalaman yang tentunya kita tidak bisa mengatakan itu bagus, ini yang tidak bagus. Tetapi semuanya itu Bapak Ibu saudara terkasih akan mengantar kita untuk melihat kira-kira bagaimana dunia yang akan kita hadapi di masa akan datang. Dan bagaimana kebersamaan dalam seluruh kehidupan. Di mana tahun ini kita boleh diajak untuk merenungkan dalam kebersamaan bahwa kita harus pulang melalui jalan lain menuju ke hal yang jauh lebih indah. Maka setelah kita diajar oleh COVID-19, mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, di penghujung tahun 2022 ini, di mana pemerintah telah mencabut larangan untuk berkerumun dan berkumpul. Tetapi kita tetap diajak untuk memakai dan menjaga protokol kesehatan, utamanya tetap memakai masker, mencuci tangan, dan seterusnya. Saya mau mengajak kita Bapak Ibu saudara-saudari terkasih untuk sekali lagi tetap menguatkan hubungan dan relasi kita satu sama lain di dalam keluarga kita masing-masing. Supaya hubungan dan relasi dalam keluarga kita masing-masing sungguh menjadi kokoh kuat. Mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita berusaha untuk belajar saling mendengarkan. Walaupun kita sebagai orang tua, tetapi karena anak-anak kita mungkin dengan segala pengetahuan lewat HP yang ada, maka mungkin mereka punya cakrawala pemikiran. Tidak apa-apa kita mendapatkan dan belajar dari mereka. Terlebih baik kita orang tua, istri, dan suami. Sebagai suatu pembelajaran yang paling utama, harusnya kita sebagai pasangan suami istri sungguh berupaya untuk saling mendengarkan sebagai pasangan
dan akhirnya anak-anak kita akan belajar, ternyata keharmonisan itu indah dan bagus. Kita saling berkomunikasi satu sama lain, saling memaafkan jika ada hal yang kurang pas dalam kehidupan, dan saling mengingatkan jika ada hal yang keliru. Pengalaman-pengalaman seperti itulah Bapak Ibu Saudara terkasih yang akan semakin meneguhkan dan menguatkan kita. Maka mari kita melihat semuanya itu, mensyukurinya, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menuntun dan memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita tetap membuka hati kita, membuka diri kita sebagai pintu masuk untuk sungguh semakin beriman penuh, memiliki kebijaksanaan dan kebajikan di dalam seluruh kehidupan. Dengan mendengar, kita mengetahui dan percaya, dan dengan mendengar kita menghormati pula Ia yang berbicara dalam kehidupan. Maka hendaknya keluarga-keluarga belajar untuk mendengar, baik mendengarkan sabda Tuhan, pun saling mendengarkan satu sama lain di dalam hidup bersama. Sehingga terwujudlah damai sejahtera karena keluarga dibangun atas pengertian satu sama lain. Semoga demikian. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, kita merenungkannya, maka mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat, dan dimakamkan, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Keluarga Maria dan Yusuf di Nazaret telah dipilih Allah sendiri bagi putranya. Maka marilah berdoa untuk semua keluarga kita, keluarga paroki kita, serta keluarga besar seluruh umat Allah. Marilah mengatakan kepada Allah Bapa kita, Tuhan dengarkanlah umat-Mu, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja ibu kami yang penuh kasih sayang, ya Bapa, semoga gereja menjadi ibu dan tempat berlindung bagi semua anaknya yang jauh maupun yang dekat. Semoga gereja selalu terbuka bagi semua orang dan semua kebutuhan. Marilah berdoa. Bagi orang tua kami yang menyayangi kami, ya Bapa, semoga cinta kasih mereka lembut dan kuat. Semoga mereka menuntun kami kepada segala sesuatu yang baik dan menolong kami untuk mempedulikan orang lain serta untuk membaktikan diri bagi Allah dan sesama manusia. Marilah berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi anak-anak kami, ya Bapa, semoga kami memahami anak-anak kami, menanamkan nilai-nilai Kristiani dalam hati mereka, dan menolong mereka untuk berkembang seperti Allah menghendakinya. Marilah berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua keluarga kami, ya Bapa, semoga kami bersatu dalam Tuhan dengan kasih sayang yang bersedia mendengarkan dan melayani sesama dan mau memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terungkapkan. Marilah berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para orang lanjut usia atau jompo dalam keluarga-keluarga kami, ya Bapa, semoga kami selalu menyambut mereka di rumah kami dan membuat mereka merasa kerasan dan dihargai. Marilah berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu.
bagi keluarga-keluarga yang terpencar-pencar atau berantakan karena perang, alasan politik, atau karena tempat kerja yang jauh. Ya Bapa, semoga cinta kasih mereka mampu mengatasi segala rintangan. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi keluarga besar bangsa kami. Ya Bapa, semoga kami tidak terpecah belah oleh ambisi golongan, sukuisme, pertentangan politik, melainkan bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik dengan saling menghargai dan bertindak adil. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, semoga kami tidak hidup bagi diri kami sendiri saja, melainkan semoga kami dan keluarga-keluarga kami terbuka satu sama lain dan terbuka untuk kepentingan masyarakat umum. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus Bunda Maria, bersama dengan Ibu Maria Lalan Sandapare, Teresia Ramawati Modu, Desi Christine Modu, Felix Januar Modu, Giuseppina Melani Simon. Atas segala berkat, umur yang panjang, kesehatan dan rezeki, serta perlindungan, penyertaan dan pemeliharaan selama tahun 2022. Semoga keluarga ini pun semakin menemukan kekuatan, rahmat dan berkat, sehingga di tahun yang akan datang semua usaha rencana semakin berkenan kepadamu, membantu saudara-saudara kami ini untuk menemukan apa yang terbaik. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Kami mensyukuri segala rahmat berkat-Mu, terlebih rahmat ulang tahun yang boleh dialami oleh saudara-saudari kami, Emmanuel Nicholas Brian Gunarko yang merayakan hari ulang tahun yang ke-13, Ibu Natalia, Dorce, Rizka, Rita, dan Risma. Semua saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya ini sungguh semakin merasa damai dan bahagia, mengalami umur yang panjang, semakin menikmati rahmat cinta kasih melalui seluruh usaha, rencana, pekerjaan, dan cita-cita. Dan dengan demikian saudara-saudara kami ini sungguh semakin merasakan kedamaian dan kebahagiaan bersama seluruh keluarga dimanapun mereka berada. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya Anton Runesi yang sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Mamuju. Semoga lewat usaha keluarga, para dokter, para perawat, obat yang dikonsumsi, dan semua saja menjadi sarana pengobatan baginya, membuat saudara-saudara kami ini boleh pulih dari penyakitnya. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Terlebih kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah mendahului, utamanya Lambertus Balik, Ibu Teresia Suyanti, dan Ibu Ferdiana, serta Ibu Juli Leong, Oma Priska Ludia Duruk Pembong, Ignatius Rusli Ciang, Anak Franciscus Saverius Wata Puhun, Romualdus Aloysius Tue PR, Bapak Yosef Tue Puhun, Bapak Matius Muli Witin,
Oma Lucia, Oma Yohanes, Sriono, Bernardus Teguh Priyono, Ji Hong Niu yang telah meninggal 26 tahun yang lalu, bahkan seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului. Semoga dengan belas kasih-Mu, Kau menganugerahi hidup abadi kepada saudara-saudari kami ini, dan menikmati perjamuan yang kudus bersama para kudus-Mu di surga, teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Sejenak di hadapan Allah kita hening, menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada penghujung tahun 2022 ini. Tuhan adalah Bapa yang Maha Bijaksana. Demikianlah permohonan-permohonan yang kami unjukkan kepadamu di akhir tahun 2022. Kiranya Tuhan berkatilah keluarga-keluarga kami dan tanah air kami, serta persatukanlah semua putra-putrimu dalam keluarga besar gerejamu, dan teguhkan serta persatukan kami untuk boleh tetap sehat meninggalkan tahun 2022 dan melangkahkan kaki ke tahun 2023 besok. Melalui Putra Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan Ekaristi Kudus. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 467. Di
Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang Maha Pengasih, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Mengakhiri tahun ini sekaligus juga menyerahkan seluruh hidup kami dan juga hasil usaha jerih payah perjuangan hidup kami selama 1 tahun ini, dan berharap bahwa semoga sepanjang tahun yang telah lewat ini kami semakin kau kuatkan untuk melangkah menyambut tahun yang akan datang. Melalui Putra Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami dalam perayaan misteri yang mulia ini. Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakkan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbarui dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memujimu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia mencah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku."
misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anakmu yang datang di hadiratmu pada kesempatan ini, untuk datang mensyukuri segala rahmat berkat yang boleh kami alami sepanjang tahun 2022 ini, seraya memohon semoga seluruh pengalaman di tahun 2022 semakin meneguhkan kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Umat tetap berdiri. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Sebagai lagu komuni, puji syukur 470. 470. Puji syukur 644. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret,
Allah kita tampak di dunia, Ia bergaul dengan kita manusia yang lemah. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan rezeki surgawi sebagai sumber kebahagiaan sejati bagi kami. Syukur atas rahmat, berkat-berkat-Mu yang boleh kami alami sepanjang tahun 2022. Dan tinggal kami menghitung jam untuk meninggalkannya. Maka teguhkan kuatkan kami untuk menyambut tahun yang baru tahun 2023. Semoga belajar dari pengalaman di tahun 2022 kami semakin menggapai cita dan harapan. Sukses dan bahagia semakin boleh kami nikmati, dan hanya dalam kuasa kasih-Mu kami datang mempercayakan seluruh hidup usaha rencana kami. Bantulah kami agar kami dapat meneladan keluarga kudus di Nazaret dan kelak. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan abadi di surga melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman dan kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu 31 Desember 2022. Pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Juventinus dengan Yestiana. Pengumuman kedua, Simon Sala dengan Maria Octavina. Pengumuman ketiga. Kedua, pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 sebesar Rp65.786.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp34.074.000. Hasil penjualan lilin sebesar Rp8.798.000. Ketiga, pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Keempat, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD dilaksanakan pada hari Minggu 15 Januari 2023. Bagi yang akan membaptiskan anaknya, silakan mengambil formulir di kantor sekretariat pada hari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 sore, paling lambat sampai tanggal 12 Januari 2023. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, demikian beberapa penyampaian. Tentu kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih atas seluruh kesiapan kita sehingga kita boleh merayakan Natal pada tahun ini. Diperkenankan untuk boleh mengakhiri tahun ini lewat syukur Ekaristi. Walaupun masih ada berapa jam ya? Setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12. Masih ada 4,5 jam. Kita meninggalkan tahun 2022, tapi bagaimanapun juga kita mensyukuri segala rahmat dan berkat-berkatnya boleh kita alami. Dan itu yang kita persembahkan dalam perayaan Ekaristi bersama dengan pesta keluarga kudus pada kesempatan ini. Jadi saya sekali lagi mengucapkan limpah terima kasih kepada kita semua. Selamat dan semangat dalam seluruh kehidupan kita lewat semangat Natal pada tahun ini. Semangat untuk menjalani tahun yang akan datang. Kita akan buka besok dengan perayaan pada tanggal 1 Januari di mana kita akan merayakan Hari Raya Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Sekali lagi perayaan malam ini adalah perayaan kunci tahun dan bukan perayaan untuk besoknya seperti yang biasa kita buat di malam Minggu. Terima kasih secara khusus tentunya bagi seluruh panitia Natal dan perayaan
kunci tahun dan tahun baru yang akan kita rayakan besok. Saya rasa perayaan yang kita rayakan pada tahun ini berjalan dengan baik karena kita semua ikut berpartisipasi. Ditunjang dengan gereja baru kita, ya walaupun kita masih sementara penjajakan sehubungan dengan tahun yang juga bagi mereka yang melibatkan diri tetap juga belajar terus menerus. Kita juga yang memakainya tetap belajar terus menerus. Ya mudah-mudahan semakin lebih baik lagi. Hiasan-hiasan di gereja juga semakin disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Dan itu semua karena kemauan dan keinginan kita untuk merelahkan diri kita dan juga merelahkan apa yang ada pada diri kita. Karena bunga-bunga ini tentu tidak datang dengan sendirinya tetapi dibeli. Ya, dan itu melalui pengorbanan kita baik dari segi tenaga, waktu kita terbuang. Ya bagi ibu-ibu, bagi mereka yang berdekor itu biasa 2-3 hari mengorbankan waktunya, ya menandai dengan segala pengorbanan yang ada. Sekali lagi kepada kita semua yang sudah berupaya dan mengupayakan yang terbaik demi lancarnya perayaan-perayaan kita selama ini sampai pada saat ini, kepada kita semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita saling mengingatkan di masa akan datang, mudah-mudahan lewat gereja baru yang kita rencanakan akan didedikasikan, mudah-mudahan tidak tertunda lagi. Kita berharap pada tanggal 1 Februari itu undangan sudah beredar dan sudah disampaikan kemarin untuk para imam. Hampir mereka semua sudah tahu bahwa itu dedikasi akan dilaksanakan pada tanggal 1 Februari berdekatan dengan tabisan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara terkasih tetap memperhatikan semua yang memungkinkan bagi kita, menunjang kita untuk boleh semakin nyaman ikut dalam perayaan di gedung gereja yang baru ini. Sekali lagi kepada kita semua, seluruh umat, seluruh pengurus, panitia, kita semua yang terlibat tanpa kecuali, mulai dari misinar sampai pada lektor pembaca, kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih atas keterlibatan kita. Ya para kolektan, pokoknya semua yang kita semua punya hati untuk mau bersatu menghadirkan yang terbaik. Dan itu saya lihat paling tidak di penghujung tahun 2022 ini. Sekaligus juga saya dan kami Depas bersama Depas minta maaf kepada seluruh umat jika ada hal yang kurang pas dan kurang berkenan di tahun 2022, dan mudah-mudahan itu semakin membuat kita secara bijak untuk melihat hal yang jauh lebih baik di tahun 2023 nanti yang tinggal 4,5 jam lagi kita akan sambut. Jadi sekali lagi minta maaf jika ada hal yang kurang pas. Terlebih pada kesempatan ini biasanya perayaan kita upayakan ke depan perayaan 1 jam. Tapi karena ini adalah kunci tahun yang biasanya agak lama-lama. Sebenarnya saya mau mengajak kita untuk bermenung dan hening. Untuk merenungkan perjalanan hidup kita, tetapi saya rasa baik mungkin ada juga yang akan kembali ke rumah. Nanti dengan pesta keluarga kudus ini saya mengajak seluruh keluarga untuk boleh berkumpul bersama keluarga, menikmati kebersamaan itu, mengakhiri tahun ini dan menyambut tahun baru, saling memaafkan, saling memberikan semangat dan support dalam seluruh kehidupan. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih, lebih kurangnya saya minta maaf, dan juga Dewan Pastoral Paroki kepada seluruh umat jika ada hal yang kurang berkenan kami mohon dimaafkan, dan mari kita saling meneguhkan untuk hari-hari yang akan datang. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini, kunci tahun ini, dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, perayaan Ekaristi akhir tahun malam ini di sini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 632. Dengan